Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Irfansyah dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjabarkan mengenai jawaban ujian saya di mata kuliah struktur data dan algoritma. Oke, untuk jawaban pertama itu adalah mark sort adalah cara menyusun data dengan cara membagi array menjadi dua sub array dengan secara terus-menerus sampai dengan sub array menghasilkan satu elemen. Selanjutnya kita akan membandingkan dan menggabungkan dengan subarray dan meletakkan ke array hasil. Contoh kasus yang contoh kasus kita akan mengurutkan pada array berikut, yaitu ada 67, 10, 36, 89, 88, 34, 12, dan 55. Oke, kita akan buat indeks seperti ini. Ini ada 67, 10, 36, 89, 88, 34, 12, dan 55 akan kita bagi menjadi dua subarray seperti berikut. Itu ada 67, 10, 36, 89, dan array kedua itu ada 88, 34, 12, dan 55. Karena satu array masih ada 4 elemen, kita akan bagi lagi menjadi 2 subarray. Dan hasilnya kan seperti ini, ada 67, 10 array pertama, ada array kedua itu ada 36, 89, array ketiga itu ada 88, 34, dan array keempat itu ada 12 dan 55. Maka kita ulangi lagi satu kali biar jadi satu array, jadi satu elemen. Seperti ini ada 67, 10, 36, 89, 88, 34, 12, dan 55. Setelah kita bandingkan, kita gabungkan dan setelah itu kita bandingkan dan gabungkan, letakkan di array hasil. Contohnya 67 kita bandingkan dengan 10, maka kita tukar posisi, yaitu ada 10 dan 67. Karena 10 lebih kecil daripada 67. Kedua, itu ada 36 dan 89. Kita bandingkan dengan dua array berikut dan letakkan di array hasil, yaitu ada 36, 89. Ini ada 88, 34. Kita tukar karena beda posisi. Terus ada 12 dan 55. Oke, kita lakukan lagi sampai tidak ada sub array seperti ini. Ini 10 array pertama kita bandingkan dengan array kedua. Ada 10 kita bandingkan dengan indeks 0, yaitu 36. 10 masih kecil, kita taruh di hasil array indeks 0. Terus ada 67 dengan 36. 36 lebih kecil, kita taruh di array hasil. Ada 67 dengan 89. 67 lebih kecil, kita taruh di array hasil. Dan 89 kita taruh di array hasil. Lanjutnya, proses array ketiga dan array keempat, prosesnya sama. Dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita bandingkan dan gabungkan lagi dengan array hasil yang tadi dengan array hasil kedua. Itu ada 10 dan 12. Karena 10 lebih kecil, kita taruh di pertama. Dan 12 itu 36 dan 12. Karena 12 lebih kecil, kita taruh di kedua. Dan sepertilah selanjutnya, dan inilah hasilnya. Setelah semua elemen sudah jadi array, maka langkah merge sort sudah selesai. Oke, sebenarnya untuk soal yang kedua, itu adalah pencarian linear. Pada pencarian data indeks adalah pencarian data dari indeks 0 sampai ketemu atau dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Pada contoh kasus berikut kita akan mencari nilai 13 pada array 10, 50, 15, 13, 19, dan 5. Oke, langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama, kita cari di indeks 0 dengan nilai 10. Terus kita bandingkan dengan nilai yang kita cari, yaitu 13. Dan ini adalah indeks 0 dengan nilai 10. Dan ternyata nilai tidak sama, maka kita akan lanjut ke indeks 1. Indeks 1 itu adalah nilai 50. Kita bandingkan lagi dengan nilai yang kita cari, yaitu 13. Nilai tidak sama, maka kita akan lanjut ke indeks 2. Di indeks 2 itu ada nilai 15. Kita bandingkan lagi dengan nilai yang kita cari, yaitu 13. Nilai tidak sama, maka kita lanjut ke indeks 3. Nilai di indeks 3 itu ada 13. Kita bandingkan lagi dengan nilai yang kita cari, yaitu 13. Nilai sama, maka proses pencarian kita akhiri. Dan untuk dua data terakhir itu ada data keempat itu 19, data kelima itu 5. Tidak dilanjut karena nilai sudah ditemukan. Oke.
Selanjutnya itu ada soal ketiga. Soal ketiga itu adalah buatlah contoh algoritma breadth first search atau BFS dengan sebuah studi kasus. Cara penyelesaian itu adalah untuk mendapatkan jawaban ini harus mencari dengan menggunakan suatu jurnal publikasi. 2. Carilah internet jurnal publikasi yang terkait dengan soal di atas. Sertakan judul, link publikasi. Rangkumlah permasalahan, metode, dan solusinya, serta pembahasan dan teori yang digunakan. Oke, contoh studi yang saya ambil di sini adalah jurnal dengan judul Analisis Web Scraping untuk Data Bencana Alam dengan menggunakan teknik Breadth First Search terhadap 3 media online. Ya, link jurnalnya ada di sini. Oke, kita pertama rangkuman jurnal. Penelitian ini berfokus pada web scraping terkait bencana alam dari 3 situs media online, yaitu ada detik.com, Liputan 6, dan Viva News. Web scraping adalah proses pengambilan informasi dari situs web. Tujuan penelitian adalah mengubah data tidak terstruktur di situs tersebut menjadi data terstruktur. Dapat diolah dan disimpan. Pengambilan data berupa teks dan artikel dengan penggunaan keyword dan sebagai parameter. Data berhasil diambil, diekstrak menjadi format Excel atau CSV menggunakan tool web content extractor atau WCE dengan teknik breadth first search. Oke. Permasalahannya di sini adalah tidak terstrukturnya data yang disediakan di laman-laman web. Terus hasil penelitian menunjukkan bahwa media online di .com lebih banyak menghasilkan data yang relevan dibandingkan Liputan 6 dan Viva News. Terus teknik breadth first search terbukti membantu dalam pencarian rekor dengan menelusuri URL utama hingga ke bagian terdalam link. Data yang terstruktur termasuk nomor, hari atau tanggal, waktu posting, judul, deskripsi, gambar, dan link halaman artikel. Oke. Problem kedua, kebiasaan masyarakat global saat ini adalah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Akses internet memungkinkan mereka untuk mendapatkan data atau fakta apapun tanpa batas waktu dan tempat, terutama melalui media online. Banyaknya situs media online membuat masyarakat cenderung mencari informasi melalui platform ini karena informasi yang ditampilkan selalu terupdate dan luas. Bencana alam menjadi salah satu topik yang banyak dicari karena kebutuhan akan informasi cepat dan tepat. Namun, data dari media online tersebut berskala besar dan belum terstruktur, sehingga kesulitan untuk menganalisis data dan serupa yang lebih spesifik. Yes. Ini ada data berdasarkan BNPB. Sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam. Banyak yang terkena musibah bencana alam dapat membuat organisasi atau kelompok kesulitan mendapatkan data terstruktur dari media online. Penelitian ini menggunakan teknik web scraping untuk mengambil data dari 3 media online. Itu ada Liputan 6, Viva News, dan detik.com. Dengan fokus bencana yaitu pada bencana banjir dan tanah longsor. Dan itu terjadi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang terstruktur agar informasi yang diambil lebih terfokus dan bermakna, serta dapat digunakan untuk kepentingan lain. Terus, pendefinisian masalah pada penelitian ini adalah kemudahan mendapatkan informasi yang tersebar di media online menjadi data yang terstruktur agar bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan lain, dan bagaimana pemanfaatan metode breadth first search pada analisis web scraping. Metode
penelitian untuk menemukan solusi ialah seperti berikut. Itu ada pertama adalah perencanaan, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada perencanaan struktur tabel, itu yang seperti ini, strukturnya. Mana ya? Nggak ada. Struktur table. Pasta dulu. Nah, ini struktur table yang sudah kita jadikan agar mudah dibaca dan dipahami. Rancangan proses web scraping dengan bantuan tool WCE dan ekstrak dan review. Solusi yang diambil ialah menggunakan algoritma BPS dengan langkah-langkah penyelesaian seperti berikut. Itu adalah masukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. Ini maksudnya URL awal. Ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. 3. Itu jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. 4. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut, simpul anak, ke dalam antrian. 5. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil, yaitu solusi tidak ditemukan. Pada metode burst search, semua node pada level N dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level N+1. Pencarian dimulai dari node akar ke level 1 dari kiri ke kanan, lalu berpindah ke level berikutnya dengan pola yang sama, sehingga menemukan solusi. 3 langkah dilakukan terhadap crawling untuk mengunjungi artikel. Pertama, menandai artikel yang telah dikunjungi. Kedua, mengenali link dalam artikel tersebut. Ketiga, mendaftarkan isinya pada daftar indeks. 4. Akhirnya web scraping tools akan menampilkan file yang berkaitan dengan kata kunci. Flowchart adalah alur bagian proses. Flowchart adalah diagram alur logika pemrosesan suatu program sistem. Flowchart scraping pada penelitian ini didasarkan pada tools yang digunakan, yaitu web content extractor. Contoh diagram flowchart seperti berikut. Nah, ini ada pertama itu ada memulai, input keyword di media online, cari keyword, tampilkan pencarian, copy URL ke dalam konten web extractor, atur parameter dan buat file output, scraping data otomatis, artikel sesuai keyword, jika iya, tampilkan data sesuai parameter dan field, jika tidak, maka pencarian akan selesai. Proses dimulai dengan memasukkan keyword yang diinginkan pada media online melalui browser Chrome. Website akan memproses pencarian artikel sesuai dengan keyword yang menampilkan hasilnya. Selanjutnya, invert tag URL ke dalam tool web extractor. Pada tool ini, parameter dan field yang dibutuhkan untuk output akan diatur. Tool web extractor akan melakukan scraping secara otomatis pada artikel sesuai dengan keyword. Jika proses berjalan dengan benar, maka data sesuai dengan field dan parameter dihasilkan. Namun, jika ada masalah, proses akan berhenti dan proses running selesai dilakukan. Berdasarkan hasil analisa web scraping terhadap media online, parameter pada media online sangat berpengaruh terhadap proses web scraping. Hal ini dikarenakan keharusan dalam menginput URL pada tool WCE sebelum melakukan proses scraping. Data yang didapat dari hasil web scraping pada masing-masing media juga sangat berbeda dari tingkat kerelevanan dan jumlah data yang didapat. Dari 3 media online tersebut, situs detik.com lebih banyak menghasilkan data yang relevan berdasarkan keyword-nya dibandingkan dengan liputan 6 dan Viva News, sedangkan metode yang digunakan tool WCE yaitu
metode breadth search sangat membantu dalam hard crawling dan proses scraping data website. Karena metode ini membaca semua link pada tingkatan yang sama terlebih dahulu. Oke, sampai mana tadi ya? Oke. Karena metode ini membaca semua link pada tingkatan yang sama terlebih dahulu, kemudian menelusuri bagian-bagian terdalam link untuk menemukan data. Oke, sekian penjelasan dan penjabaran jawaban ujian struktur data algoritma dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.